Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini telah ditakdirkan dan diperkenankan oleh Allah untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menunaikan beberapa amal solih dan beberapa ibadah. Di antaranya kita hadir ke sini yang pertama untuk menaikkan derajat sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Karena kasratul khuto, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid, setiap satu langkah dinaikkan satu derajat dan langkah berikutnya dihapuskan satu dosa. Semakin jauh maka semakin banyak derajat yang dinaikkan dan semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah beri kesempatan pada pagi hari ini kita untuk memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi bukti dan tanda iman kita kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita hadir ke tempat ini bersama-sama untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Dan juga kita hadir di tempat ini untuk menambah dan memperdalam ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam rangka saling nasihat menasehati. Dan juga kita hadir ke tempat ini dalam upaya merajut ukhuwah di antara kita, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan salah satu syarat datangnya kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bila kita istiqomah selalu menghadirkan banyak niat solihah dan niatus solihah dalam ibadah-ibadah atau dalam satu majelis, maka mudah-mudahan kita bisa menaikkan saldo pahala secara signifikan dan semoga bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan menjadi sarana untuk memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah,
tanda-tanda kiamat, dan masih pada poin tanda-tanda kecil dari kiamat. Kembali saya mengingatkan bahwa mempelajari tanda-tanda kiamat, terutama bagi kita saat ini, adalah dalam upaya mengantisipasi atau dalam rangka bagaimana kita mengambil sikap dengan fenomena tanda-tanda kiamat yang sedang berlangsung. Tanda kiamat yang sudah berlalu merupakan sejarah, menjadi catatan penting bagi kita dan kita bisa mengambil ibrah darinya. Tanda kiamat yang belum terjadi menyebabkan atau menjadi kita lebih bersiap-siap, dan tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi semoga memudahkan kita untuk mengambil sikap ketika mengalami dan menyaksikan tanda tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masuk pada poin yang ke-24 dari tanda kecil kiamat, di mana tanda kecil sebelumnya, poin 23, yaitu berdekatannya waktu atau cepatnya waktu. Poin yang ke-24 yaitu taqarubul aswaq, saling berdekatannya pasar-pasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yaksura al-kadhibu wa tataqarubal aswaq. Tidak akan datang hari kiamat sampai banyaknya fitnah. Fitnah ini secara asal artinya adalah ujian, dan ujian itu bisa berupa kebaikan ataupun keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama sering menggunakan kata fitnah lebih spesifik, yaitu untuk ujian yang bersifat buruk atau keburukan. Tidak akan terjadi kiamat sampai banyaknya keburukan. Karena mayoritas tanda-tanda kiamat itu keburukan, walaupun tidak semuanya. Wayak surah al-kadhibu, dan banyaknya kebohongan. Bahkan saking banyaknya kebohongan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau nggak bohong malah nggak enak. Kalau nggak bohong malah akan dianggap asing. Dan itu bisa jadi kebohongan antar individu, bisa jadi bahkan yang lebih besar kebohongan publik. Nah, pada hari ini sangat banyak orang dengan mudahnya berbohong. Untuk menyelamatkan diri tinggal berbohong. Untuk meraup keuntungan maka digunakan senjata bohong. Untuk meraih kekuasaan, nah ini paling banyak bohong, ya. Dan sudah berapa ratus kebohongan yang digunakan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan jabatan. Kan tinggal ngomong, ya, nanti kalau saya jadi begini begitu. Itu kan mudah Pak, ya. Mudah di lisan tapi berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan tapi berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang berbohong kepada satu orang, ini sudah dosanya sangat besar. Bagaimana kalau itu kebohongan publik? Berbohongnya kepada jutaan rakyat. Tapi rupanya sedikit orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak takut tidak dapat kursi, yang takut tidak dapat suara, sehingga kebohongan mereka lakukan. Maka Rasulullah menyatakan wa yaksura al-kadzibu, sangat banyak kebohongan pada hari ini.
Nah, ini merupakan fenomena yang merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Nah, yang ketiga berkaitan dengan judul, yaitu tataqo rubal aswaq, saling berdekatannya pasar-pasar. Mari kita bahas poin ini, bagaimana pendapat dari para ulama, bagaimana tentang definisi detailnya dan maksud dari berdekatannya pasar. Qala as-Saykhu Hamud At-Tuwaijiri, berkata Syekh Hamud At-Tuwaijiri, seorang ulama dari Riyadh. Ini termasuk ulama kontemporer, artinya ulama abad ini. Beliau berkata, wa amma taqarubul aswaqi faqad jaa tafsiruhu fi haditsin dha'ifin bi annahu kasaduha wa qillatu arbabiha. Wadh-dhahiru wallahu a'lam anna dhalika isyaratun ila ma waqa'a fi zamanina min taqarubi ahli al-ard bisababil maraqibul jawiyah wal ardiyah wal alatul kahrabaiyah allati tankilul aswat kal idha'ati wat telefonat al hawaiyah allati sarat aswaqul ardi mutaqaribatun bisababiha. Yang dimaksud dengan berdekatannya pasar adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya memang hadis yang lemah, namun menjadi penguat bagi yang lainnya, dan juga memang ada riwayat-riwayat yang lainnya, bahwa yang dimaksud berdekatannya pasar adalah kerugian bagi orang-orang yang berdagang dan sedikitnya keuntungan. Dan faktanya, wallahu alam, kata beliau, bahwasannya ini menunjukkan apa yang terjadi di zaman kita dari berdekatannya penduduk bumi. Berdekatan penduduk bumi ini bukan semata-mata secara fisik badan dengan badan, akan tetapi karena mudahnya alat-alat transportasi baik udara maupun darat termasuk laut. Dan juga dengan sebab adanya alat-alat, yaitu alat-alat telekomunikasi seperti handphone diantaranya, sehingga seluruh dunia atau dunia yang tadinya berjauhan menjadi berdekatan karena adanya teknologi tadi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pengertian dari berdekatannya pasar bukan berarti selalu dimaknai pasarnya itu saling dempet, walaupun bisa jadi seperti itu. Dengan banyaknya berdiri pasar-pasar itu bisa jadi secara jarak memang berdekatan. Tapi para ulama menjelaskannya, nah ini sebenarnya yang lebih dalam, dan ini memang faktanya Masya Allah luar biasa, yaitu berdekatan pasar itu dunia menjadi seperti kecil dengan adanya alat-alat transportasi dan telekomunikasi, sehingga antara satu pasar dengan pasar berikutnya berdekatan, dan ini menjadi sebab jatuhnya harga-harga dengan adanya kemudahan info tadi tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman dulu orang berdagang itu bisa memainkan harga sesuai keinginannya karena pembelinya tidak tahu ini belinya berapa. Sebelum adanya teknologi transportasi yang canggih seperti ada pesawat dan kendaraan-kendaraan yang cepat, termasuk kendaraan darat, ya, menjadi lebih cepat. Satu, karena kemajuan teknologi kendaraannya itu sendiri. Yang kedua, karena bagusnya jalan yang dilalui. Dulu saya sama panjenengan berangkat dari Mojokerto ke Solo itu naik mobil berapa jam kira-kira Pak? Kalau dulu lama ya, lebih cepat sekarang lewat tol. Berapa? 6 jam kalau dulu ya, 6 sampai 7 jam ke Solo. Sementara sekarang berapa Pak? 1 jam setengah, 3 jam, sekitar itu. Jadi lebih cepat.
Itu belum kalau mampir-mampir, kalau lewat dibawa tidak ke tol. Kalau tol mau beli apa-apa kan harus ke rest area. Kalau di luar tol ada tempat-tempat yang kita hafal. Oh, kalau beli rawon di mana? Kalau beli ketan di mana? Ya, mampir dulu. Nah, maka dengan kemajuan teknologi kendaraannya yang memang lebih bagus, kemudian juga ditambah dengan bagusnya jalanan walaupun harus bayar, sehingga perjalanan jadi lebih cepat. Apalagi kalau dibandingkan beberapa ratus tahun yang lalu hanya dengan kuda, dengan binatang, yang sekarang bisa dengan pesawat 1 jam, mungkin dulu berbulan-bulan. Surabaya, Jakarta 1 jam kurang lebih apa kalau naik pesawatnya. Kalau dulu naik kuda Surabaya Jakarta itu berapa minggu. Nah, orang dulu misalkan kulaan di satu titik yang sangat jauh membutuhkan waktu lama, bisa berbulan-bulan. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW, seseorang yang atau kafilah-kafilah dagang dari Mekah, kemudian jualannya itu ke Syria, wah itu berapa bulan perjalanannya. Dari Mekah bawa barang dijual di Syria, dari Syam pulang bawa barang lagi. Maka satu titik dengan titik yang lainnya, baik di situ titik untuk kulaan, di sana jualan, atau sebaliknya, tidak banyak orang yang tahu harga. Bagaimana caranya mencari tahu harga? Belum ada alat transportasi yang cepat, belum ada alat telekomunikasi yang cepat, belum ada televisi, belum ada telepon, belum ada internet, sehingga orang mau menjual berapapun tidak akan tahu bahwa itu sebenarnya murah, dijualnya sangat mahal. Kalau hari ini dengan adanya teknologi transportasi, kemudian teknologi telekomunikasi, dengan adanya handphone, maka kata Syekh At-Tuwaijiri tadi, keuntungannya secara item per itemnya lebih sedikit, ya, karena orang sudah tahu pasarannya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dunia yang tadinya sepertinya luas, dengan adanya kemajuan teknologi menjadi semakin dekat, sehingga pasar yang tadinya radiusnya misalkan ribuan kilo menjadi seperti bersebelahan, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita sebutkan dulu pendapat dari para ulama. Faqad taqarubatil aswaq min salasati aujah. Berdekatan pasar itu bisa dari 3 sudut pandang atau dari 3 sisi. Yang dimaksud berdekatannya pasar itu dipandang dari 3 sisi atau memiliki 3 pengertian. Al-awwal sur'atul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati sa'ri wa nuqsani. Cepatnya informasi terkait bertambah dan berkurangnya harga. Bertambah maupun berkurangnya harga begitu cepat. Apalagi Bapak Ibu nun sewu yang berkaitan dengan harga sembako, mungkin Abah Imron yang paling tahu, termasuk kayak termasuk contohnya telur. Nah itu bisa bukan harian lagi, bisa hitungan jam berubahnya harga, dan itu bisa dengan cepat. Oh, dari Blitar, dari Kediri sekilonya 25, tiba-tiba sore nanti 30, besoknya lagi jadi turun lagi, terus begitu cepat. Jadi cepatnya informasi, baik kenaikan harga maupun turunnya, antara tempat penjualan dengan tempat kulaan, ini menunjukkan seperti dekatnya pasar. Tempat kulaannya bahkan di beda provinsi, tapi begitu cepat informasi itu diterima. Nah, ini yang pertama, cepatnya info harga, baik itu naik atau turun. Atau yang dimaksud berdekatan pasar itu yang kedua, sur'atus sayri min sauqin ila sauq. Walau kanat masafatu tariq ba'idatan jiddan. Yang dimaksud dekatnya pasar adalah karena cepatnya perjalanan dari satu pasar ke pasar berikutnya.
Ya, dari Pasar Tanjung ke Pasar Turi yang dulu mungkin perjalanannya di zaman dulu bisa setengah hari bahkan 1 hari, sekarang 2 jam PP bahkan bisa lebih cepat. Ya, perjalanannya saja. Jadi pasar antara Pasar Mojokerto dengan Surabaya yang tadinya seperti jauh, atau mungkin Pasar Mojokerto dengan Jogja, Solo, Pulaan Batik ke Solo misalkan ya. Kalau dulu sepertinya jauh, sekarang jadi dekat. Bukan masalah dari sisi informasi naik turunnya harga, tapi juga dari sisi jarak yang tadinya sepertinya jauh, dengan adanya alat transportasi semakin dekat. Ini pengertian yang kedua. As-salis, yang ketiga, muqarabatu ba'duha ba'dun fil as'ar. Ya, yaitu berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya dalam masalah harga. Antara harga di sana dan di sini tidak jauh beda. Itu maksudnya berdekatannya pasar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati, kita angen-angen apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar terjadi pada hari ini. Pasar menjadi berdekatan. Apalagi bagi kita yang berkecimpung di dunia online, Masya Allah, itu ribuan pasar dalam satu aplikasi. Baru satu aplikasi, Pak. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada apa lagi, Pak? Banyak. Ya. Belum lagi yang di Facebook Marketplace, belum lagi yang lewat grup-grup. Subhanallah, Pak, sekarang nyari grup, ngetik apa saja ada itu, Pak, di Facebook. Ngetik barang rosokan, udah ribuan orang jual rosokan di situ, yang membeli maupun yang menjual. Ya. Dari mulai barang yang sangat remeh sampai barang yang mahal ada di situ. Pasar yang tadinya ada ribuan bahkan jutaan pasar tersebar di seluruh dunia, dimasukkan dalam satu aplikasi, jadi berdekatan. Nah, maka di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, efeknya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Hamud tadi, Syekh Hamud At-Tuwaijiri, harga jadi tidak sulit dipermainkan karena orang tahu harga. Ya. Ini betul-betul terjadi. Banyak teman-teman yang punya toko itu mulai mengeluh. Mungkin sudah sejak lama. Teman-teman Nun Sewu yang jualan herbal dulu itu rata-rata keuntungannya rata-rata 40%, rata-rata. Ada yang 20%, ada yang 100%, bahkan lebih. Di rata-rata antara 40-50% untungnya. Orang beli ke toko herbal, namanya herbal, tidak terlalu banyak orang tahu, ya harganya sekian, langsung ambil. Tapi sekarang cerita ke saya, Pak, sekarang itu ya kulaan 20 dari distributor. Nah, sementara di all shop, di online shop ada yang jual 21.000. Kulaannya saya 20. Lah yang jual mungkin dari produsennya langsung jualnya 21.000. Jadi saya mau jual di atas itu berat. Ya terpaksa jualnya 21.000, untungnya 1.000. Nah, sekarang seperti itu, Pak. Bahkan banyak harga-harga yang di luar nalar, murah sekali, Pak. Murah. Ya. Sehingga efeknya banyak yang ketagihan belanja di online shop, terutama ibu-ibu. Milih barang itu, Pak, bisa setengah hari. Wah, asik gitu ya. Oh, ternyata ada yang lebih murah lagi. Ya. Ada yang murah lagi, ada yang murah lagi terus. Begitu ngetik satu item, dicek speknya, harganya dari mana, ongkirnya, ini free ongkir lagi. Wah. Geser ke bawah lagi, di situ banyak pilihan. Barang yang seperti Anda cari, wah banyak lagi pilihan. Ternyata ada yang lebih murah lagi. Nah. Jadi di sini jelas tadi yang katakan berdekatan pasar bisa jadi bukan fisiknya, tapi karena adanya teknologi menjadi dekat antara satu pasar dengan pasar yang lainnya. Dan itu nyari apa saja, Pak, ada ya, kecuali mungkin barang-barang yang sulit dikirim. Yang sekarang pun yang sulit dikirim sudah mulai bisa dikirim.
Misalkan barangnya besar, mesin cuci, ya ini sekarang juga bisa lewat kargo. Ya, mungkin suatu saat sekarang sudah mulai rujak, ulek, ya lewat online shop. Ya walaupun sekarang ada untuk skala lokal ya, karena nggak bisa awet. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini apa yang disabdakan Rasulullah terbukti dan menjadi kenyataan pada hari ini. Namun ada satu hal Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mengingatkan bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, di balik kemudahan ini sebenarnya juga ada sisi negatif yang harus kita waspadai. Online shop atau aplikasi-aplikasi itu yang dulunya mungkin gratis sehingga orang masuk ke dalamnya dengan mudah, walaupun sekarang sudah mulai bayar admin ya. Satu transaksi 1.000, satu hari berapa juta transaksi, dia untungnya berapa? Pemiliknya asing dan asing. Nah, ini juga untungannya mereka. Belum lagi kalau orang-orang yang suka top up, ngisi duitnya lewat aplikasi itu, berapa miliar dalam sehari orang ngisi uang ke situ dan uangnya diolah oleh mereka untung besar. Dan satu hal lagi fenomena yang perlu kita waspadai adalah kita sebagai pembeli maupun penjual, kita tidak punya data detailnya dari siapa pembeli kita, siapa penjual kita, tapi yang pemilik aplikasi dia punya database itu secara detail. Jadi mereka punya data mentah yang bisa diolah semuanya mereka. Oh, ini ternyata trennya bulan ini kebanyakan orang yang nyari barang itu jenis apa. Penjualnya ada berapa orang, berapa toko, pembelinya berapa juta, banyaknya transaksi, semuanya data itu ada, database mereka. Dan ketika mereka ingin mematikan satu bisnis dan dia gantikan dengan bisnis dia, itu sangat mudah, Pak. Sebagai contoh nih, ada seorang pengusaha yang iklan di salah satu aplikasi, kemudian terjadi lonjakan yang signifikan, pembelian yang luar biasa, Pak. Di situ dia untung banyak, karena lewat sosial media mudah, lewat online shop dia mudah, dapat untung yang banyak sekali, terus. Dan itu pasti atas pantauan dari pemilik aplikasi. Nah, kemudian setelah itu ditelepon oleh pemilik aplikasinya, detail ditanyai, diwawancarai dan sebagainya. Tidak selang lama ada iklan yang mirip dengan dia dengan harga yang lebih murah, dan iklannya dia jadi blur, jadi buram, orang nggak bisa akses. Jadi orang beralih kepada yang baru tadi. Bahkan sekarang banyak sekali produk-produk yang langsung dari luar negeri, dikirim dari Cina dengan harga murah. Pengiriman memang 2 minggu, tapi murah sekali. Ya, murah sekali. Aksesoris wanita, anting-anting dan sebagainya, misalkan harganya biasanya 50-70, dijual cuma 7.000. Nah, ibu-ibu gak kelepek-kelepek ya, dari 50.000 jadi cuma 7.000, 5.000. Dibelain nunggu 2 minggu, gak masalah lah, gak apa-apa sih, penting murah gitu ya, lumayan. Kalau beli banyak bisa jadi kulaan juga. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi sebenarnya tidak terasa kita walaupun tidak dijajah secara militer, tapi di sisi lain dijajah dari sisi ekonomi. Ya, sekarang belum terasa, tapi satu persatu mulai terasa. Apalagi pedagang-pedagang yang offline, yang punya toko kecil maupun toko besar, sekarang mulai merasakan beratnya berjualan. Karena orang sudah nyaman di dalam kamar, tinggal pesen, nggak usah keluar bensin, nggak usah panas-panasan, besok datang barang. Ya, pilihannya banyak, bahkan bisa bayar belakangan, nanti kalau datang barangnya baru bayar. COD ya, cash on delivery gitu. Nah, ini sebuah fenomena yang terjadi, yang mana merupakan salah satu tanda kiamat. Kalau itu sudah terjadi, kiamat sudah dekat. Dan kita harus memiliki kewaspadaan dalam masalah-masalah ini. Belum lagi jebakan-jebakan, godaan-godaan, transaksi-transaksi yang haram di dalamnya. Bila kita tidak punya ilmunya, kita akan menggampangkan. Yang penting gampang, yang penting untung. Bagaimana sistem
misalkan dropshipping dan lain-lain. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak pernah mau belajar, tidak peduli apakah ini halal atau haram, yang penting untung, dan untungnya banyak serta cepat. Banyak sekali. Ini fitnah akhir zaman, Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka kita sebagai kaum muslimin, yang pertama hendaknya banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah agar terhindar dari segala fitnah. Yang kedua, kita sebagai kaum muslimin harus hati-hati dengan transaksi-transaksi yang tidak halal. Kemudian yang ketiga, sebagai kaum muslimin harus cerdas bagaimana pihak musuh-musuh Islam menjajah Islam dari sisi ekonomi. Kita harus lebih cerdik dan cermat lagi. Dan ini semua sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sampai pasar itu saling berdekatan, dan ini hari ini sudah terjadi. Ini poin yang ke-24 ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala fitnah dan keburukan akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.